PKB, PKB, PKB. Wakil Presiden kita. Tepuk tangan yang mulia. Wakil Presiden kita Gus Muhaimin. Terima kasih. Di saat letak anak samping kemuning, macam mana kita nggak semangat? Mak-mak di depan semua glowing. Anak perempuan di atas tangan daunnya satu. Mama di sana boy amboy, setak kelapa amboy amboy, bukan mama di sana amboy amboy, anak siapa? Pohon sedang, pohon meranti, di tengah-tengah bulu perindu. Ada di sana, abang di sini, di nomor satu. Aduhai sayang kita bertemu. Lemak di sana amboy amboy, sekat kelapa amboy amboy, bukan apa di sana amboy amboy, anak siapa? Lemak di sana amboy amboy, sekat kelapa amboy amboy, bukan apa di sana amboy amboy, anak siapa? Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau kita mutar bersama Tangan di atas semua sorry bangu. Kalau tidak kerana lilin, manakan terang hingga ke pagi. Kalau tidak fokus Muhaimin, tidak akan kita hadir di sini. Lemak di sana amboy amboy, setak kelapa amboy amboy, bukan apa di sana amboy amboy. Ada kesalahan teknis. Ada kesalahan teknis. Anies Baswedan presidennya, Muhaimin wakil presiden. Anies pilihan kita semua, perubahan untuk Indonesia. Satu pilihanku. Ayo, lupa kan? Ulang. Nanti kalau di ujung nanti saya bilang amin. Menang PKB. Wakil Presiden kita. Amin. Menang satu putaran. Sesaat lagi calon wakil presiden Bapak Gus Muhaimin akan segera tiba di tempat acara. Nanti izin kami Bapak Ibu sekalian, kita akan sambut, kita berdiri sejenak menyambut kehadiran beliau. Kita sambut lewat salawat, dan nantinya ketika beliau telah duduk kita akan dengarkan satu lagu bersama, Lebah Bergantung. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Mari kita berselawat bersama sama hadirin yang kami hormati.
Dan selanjutnya Bapak Ibu kami silakan dapat duduk. Sorong papan, tarik papan. Iya. Beli bunga di beras tagi. Biasa di TV wajahnya tampan. Lihat langsung lebih tampan lagi. Makanya dari mana ikan berenang? Dari tengah sampai ke ujung. Iya. Emak-emak merasa senang bisa jumpa langsung. Iya. Oke. Rumahnya dari sini. Berarti inilah perubahan. Contoh wajah yang saya hormati. Ini. Nomor satu pilih aku. Presidennya Indonesia. Ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Suara saya sudah mulai habis. Kampanye masih 68 hari lagi. Yang saya banggakan, semua yang hadir, yang saya banggakan, tepuk tangan untuk kita semua. Khususnya Ketua Panitia yang luar biasa, generasi muda yang tangguh, Rania Adiba Dasman, Sekjen PKB, kemudian Pak Marwan Dasobang, anggota DPR RI, Kuni Hayamafiro, berdiri nih, perempuan yang hebat ini, Ko-Kapten Timnas Kemenangan Amin, Wakil Ketua Komisi 9. Jadi kalau di PKB itu perempuan boleh memimpin sampai puncak, amin. Saya bahagia sekali didampingi pimpinan TKD, mantan gubernur kebanggaan kita, Pak Edi Rahmayadi. Lanjutkan? Ngapain pakai berhenti sebentar? Saya didampingi oleh Partai Koalisi, Ketua DPW PKS, pimpinan Nasdem, apalagi yang belum dikenalkan nggak PKB ini? Relawan ini kalau nanti mau di akhirat, yang paling masuk surga dulu relawan. Kenapa? Karena rela terus, ikhlas. Jadi kalau sampean ikhlas terus, nanti di akhirat nggak perlu hisab, langsung saya relawan, amin, sudah masuk surga. Allahumma mikirin umat kita semua, betul, mikirin bangsa kita, betul, mikirin seluruh rakyat se-Indonesia, betul. Karena itu terima kasih. Kalau sudah niatnya itu, ibu-ibu capek-capek dari rumah ninggalin kegiatan, insya Allah tidak sia-sia. Amin. Allah Anda, capek Anda, keringat Anda, semua akan menjadi bagian dari bakti kita kepada negeri tercinta. Kenapa bakti kita kepada negeri tercinta? Amin. Indonesia butuh apa? Indonesia butuh apa? Perubahan itu mulai dari mana? Yang pertama, hadirin hadirat sekalian, tadi Rania dahsyat bilang, rasa aman hilang. 20.000 kasus perempuan korban kekerasan dalam 1 tahun. Perempuan korban kekerasan 20.000 orang setahun ini. Pertama, represivitas, penegak keamanan dan hukum harus tegas. Menindak tegas pelaku kekerasan harus dilaksanakan setegas-tegasnya. Yang kedua, preventif, harus ada ikhtiar usaha sedini mungkin mencegah. Nah, mencegah ini artinya ada aturan yang sifatnya baru himbauan. Himbauan apa? Membentuk unit anti kekerasan di lembaga pendidikan termasuk pesantren. Nah, kalau Amin menang bukan himbauan lagi, wajib
semua lembaga pendidikan termasuk pesantren harus ada unit anti kekerasan terhadap anak dan perempuan. Setuju? Kenapa demikian? Karena kita sudah harus waspada. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati, banyak pesantren palsu. Betul. Kalau kami menang, kita sikat semua yang palsu-palsu. Masa sudah tahu palsu dibiarkan, betul? Rasa aman, ini yang pertama. Dan lain-lain. Ini karpet kenapa sih? Begini. Ada anak pejabat mau kejebur sumur, diingatin, awas jangan dekat-dekat sumur, malah sumurnya yang dipindah, bukan anaknya yang pindah. Ini contohnya. Saya kesangkut karpet, yang kesalahan karpetnya. Ada anak pejabat sampai di lampu merah, lampunya nyala yang merah, bukan berhenti, malah lampu merahnya dibongkar. Yang ketawa berarti cerdas, yang nggak ketawa belum baca berita. Betul apa betul? Tidak debat nggak berani. Ini karpetnya dipindah aja karpetnya. Ini kan pejabat pakai lebar DPR. Jadi kalau diingatin bahaya, karpetnya yang diangkat. Kalau peraturannya mengganggu, peraturannya yang dirubah. Ada anak mau masuk sekolah, syaratnya harus bisa renang. Dia lapor bapaknya, Pak, ini saya nggak bisa renang, gimana kalau saya? Ya sudah, nanti saya panggil kepala sekolahnya. Syarat renang ditiadakan. Ini apa kok nggak disingkirin? Hidup amin. Hidup amin. Hidup amin. Nanti orang-orang baik. Nah, yang pertama menciptakan rasa aman. Yang kedua nyaman. Ini mic waktu dipegang MC bagus, pegang kok jelek. Bagaimana kalau MC-nya kita pecat saja? Ini mic tadi dipegang dia bagus, dipegang Rania jelek. Saya pegang jelek juga. Ini MC-nya agak aneh, supaya dia dikontrak lagi nantinya. Tes. Selalu benar, betul? Itulah pemimpin sejati. Nah, pertama, nyaman. Nyaman apa? Nyaman menyampaikan gagasan pendapat yang berbeda, sehingga tidak ada orang yang tertekan di dalam menyampaikan pendapatnya. Itu syarat mutlak. Itulah yang disebut demokrasi. Tidak ada yang beda pendapat dikriminalkan, betul? Beda pendapat harus dianggap sebagai pengkayaan. Kritik harus dijadikan masukan perbaikan. Kritik itu vitamin agar pemimpin tidak salah jalan, betul? Kritik itu menjadi perbaikan kalau kita dengar dengan baik. Insya Allah kalau Amin presiden, Anies jadi presiden, Muhaimin jadi wakil presiden, suara apapun dari rakyat harus didengar sebagai masukan, harus didengar sebagai seruan kebaikan, betul? Itulah yang disebut sebagai nyaman. Nyaman yang kedua, belajar nyaman. Sekolah murah, tadi Rania Adiba bilang banyak yang dapat sekolah mahal kualitasnya tidak bagus, betul? Ada sekolah bagus tapi bayarnya mahal, betul? Apa gunanya kalau mahal, kalau bagus tapi mahal? Yang dibutuhkan rakyat itu sekolah berkualitas tapi sekolah bermutu tapi terjangkau, syukur-syukur bisa. Oleh karena itu jangan khawatir, Mas Anies Baswedan itu pendidik, mulai dari belajar di Amerika, jadi dosen, jadi rektor, akhirnya jadi menteri pendidikan kebudayaan. Insya Allah, saya juga dari kecil dididik di pesantren, bersama orang tua di lingkungan pesantren, mikirin pesantren, mikirin pendidikan, mikirin lembaga. Insya Allah kami berdua berkomitmen menghadirkan pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah tanah air kita. Jadi kali ini kita menyiapkan generasi masa depan yang siap bersaing dengan bangsa bermutu dan terjangkau.
yang pokok. Yang kedua, pendidikan bukan mencetak pengangguran. Banyak yang sudah sekolah tapi tetap nganggur. Banyak yang sudah S1 tapi tetap nganggur. Yang suaranya keras seperti pengangguran. Siapa yang masih pengangguran, angkat tangan. Banyak. Oke. Sekolah dan pendidikan termasuk satu tidak boleh berdiri sendiri, harus nyambung dengan dunia kerja. Sebelum dia lulus sudah punya kapasitas, kompetensi, skill, kemampuan sehingga terserap di dunia kerja dengan baik. Tetap ada transisi, pemerintah menjadi jembatan di mana nanti siapa yang ingin masuk dunia kerja bisa kita siapkan permagangan yang dibantu oleh negara, dibiayai oleh negara dan kerjasama dengan dunia industri dan dunia bisnis. Ini supaya terserap dengan cepat. Tapi tidak harus bekerja. Kalau yang mau bisnis, ini Amin punya formula. Formulanya apa? Menyiapkan kreatif hub. Apa itu kreatif hub? Pusat orang-orang yang ingin mandiri dalam bisnis, yang kreatif, yang inovator, yang punya kemampuan untuk mandiri, dipertemukan dengan ide-ide lainnya, dipertemukan dengan investor, dipertemukan dengan pasar, dan dipersiapkan satu rangkaian ekosistem. Insya Allah kita akan wujudkan secepat-cepatnya kreatif hub di seluruh provinsi di Indonesia. Antara lain tempat kita menyatukan dunia pendidikan dan dunia kerja. Amin. Ini yang kita ingin pangan kita tidak impor lagi, setuju? Kita hari ini bergantung beras dari Vietnam, bergantung beras dari Thailand, buah-buah dari Thailand dan Tiongkok, Cina. Kita petani produktif, pupuk